Aku tak pernah menyangka senyum dan langkahku yang tenang bisa memicu badai begitu dahsyat. Halo, namaku Laila, aku berumur 27 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Barat, di mana kehidupan berjalan lambat tapi penuh warna. Aku selalu dikenal dengan rambut hitam legam dan lekuk tubuh yang membuat siapa saja sulit mengalihkan pandangan. Sejak muda, aku paham bahwa caraku berjalan pelan tapi pasti seringkali membuat orang-orang mencuri pandang diam-diam. Tapi, aku tidak pernah menganggap itu lebih dari sekadar perhatian biasa, sampai suatu malam segalanya berubah. Cerita ini bermula ketika sahabatku, Nia, memperkenalkanku pada suaminya, Dimas. Dia pria berumur 42 tahun, dengan postur tegap dan suara berat yang membuatnya tampak berwibawa tanpa perlu berusaha. Aku masih ingat betul malam itu, saat dia masuk ke ruang tamu rumah Nia dengan kemeja putih berlengan digulung rapi, aroma kayu cendana dari parfumnya langsung memenuhi ruangan. Saat dia menjabat tanganku, ada getaran aneh yang menjalar ke seluruh tubuhku, sesuatu yang aku tak bisa jelaskan tapi jelas terasa. Aku dan Dimas bertukar pandang hanya beberapa saat, namun cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Cara dia berbicara padaku, seolah-olah melukis garis-garis tak kasat mata di udara, membuatku tanpa sadar terus menatapnya. Sementara Nia asyik mengobrol, aku merasa terjebak dalam magnet yang tak terlihat. Setiap gerak-geriknya, dari cara dia bersandar di sofa hingga cara dia menundukkan kepala saat aku membalas ucapannya, seakan mengirim pesan rahasia yang hanya tubuhku yang bisa mengerti. Ketika Nia keluar sebentar untuk menjawab telepon, ruangan itu tiba-tiba terasa berbeda, sunyi tapi penuh ketegangan manis. Dimas menatapku dalam-dalam, dan aku bisa merasakan kehangatan menyebar di wajahku, bibirku terbuka sedikit tanpa kusadari. Itu seperti undangan yang tak terucapkan, sebuah peringatan bahwa aku sedang berada di ambang sebuah garis yang tak bisa kuputar kembali. Pada saat itu, aku tahu malam itu bukanlah pertemuan biasa. Saat Nia belum kembali, Dimas perlahan mendekat, langkahnya tenang tapi penuh arti. Tangannya hampir menyentuh lenganku, dan seluruh tubuhku bereaksi sebelum aku sempat menahan diri. Ada ketakutan dan hasrat yang bercampur membakar dalam diriku, membuatku merasa rentan tapi juga penasaran. Suaranya yang lembut mengucapkan namaku seperti membawa rahasia dan keinginan yang sulit aku tolak. Aku berusaha mengalihkan pandangan, tapi mataku terus mencari matanya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik kami berdua bersama. Suasana sekitarku berubah, tawa Nia dari dapur terdengar jauh dan samar, seperti dunia ini hanya milik kami berdua. Aku merasakan getaran menyusuri tulang belakangku, terbawa oleh ketegangan yang semakin membuncah. Saat Nia kembali, kami berusaha bersikap biasa, tapi aku tahu sesuatu di antara aku dan Dimas telah berubah selamanya. Senyumku tetap tenang, tapi hatiku berdebar keras. Aku tahu malam itu baru saja dimulai, dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah hidupku secara tak terduga. Malam itu di rumah Nia terasa seperti arena permainan yang penuh rahasia. Aku masih tidak bisa melupakan bagaimana tatapan Dimas yang dalam dan tenang itu terus menghantui pikiranku. Setelah Nia kembali dari dapur, kami berusaha menampilkan suasana biasa, tapi aku tahu, di balik senyum dan obrolan ringan, ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang belum diungkapkan tapi sangat terasa. Dimas duduk tak jauh dariku, dengan kemeja putihnya yang lengan bajunya masih tergulung rapi, memperlihatkan lengan kekarnya. Sendal kulit coklat yang dia pakai beradu pelan dengan lantai kayu, menciptakan suara langkah yang lambat tapi penuh makna. Di tangannya, cincin kawin berkilau samar terkena cahaya lampu ruang tamu. Aku perhatikan bagaimana dia sesekali menyentuh dagunya dengan jari-jarinya yang panjang dan hangat, seolah sedang merenungkan sesuatu yang dalam. Sementara Nia asyik bercerita tentang rencana liburan keluarga mereka ke Bandung, aku merasa seolah-olah terlempar ke dunia lain, dunia di mana hanya aku dan Dimas yang ada. Cara dia mencondongkan tubuh sedikit ke arahku, tatapannya yang tak lepas, membuat jantungku berdetak tak beraturan.
Aku mencoba menenangkan diri, mengingatkan diriku bahwa dia adalah suami sahabatku. Namun, hasrat yang menggelora dalam dada sulit untuk diabaikan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti bisikan rahasia, menyampaikan maksud yang tak terucap. Aku merasakan udara di sekitar kami berubah semakin hangat, seolah ruangan itu menyimpan energi yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tanganku yang sedang memegang gelas teh rasanya makin berat, seperti menahan gelombang emosi yang ingin meledak. Ketika Nia kembali mengambil minuman di dapur, Dimas tiba-tiba mengulurkan tangannya, menyentuh lenganku dengan sentuhan yang lembut tapi penuh tenaga. Detik itu seluruh tubuhku seakan membeku. Napasku menjadi lebih pendek, dan jantungku seolah menari liar. Sentuhan sekecil itu sudah cukup membakar segala keraguanku. Aku tahu, aku sudah terperangkap dalam permainan yang berbahaya, tapi aku tidak mampu melepaskan diri. Dimas menunduk mendekat, hampir bisik-bisik mengucapkan sesuatu yang hanya aku yang bisa dengar. Suaranya serendah bisikan, bercampur dengan aroma parfum kayu cendana yang menyelimuti kami. "Laila," katanya pelan, dan setiap huruf yang keluar dari mulutnya seperti menyentuh sudut terdalam yang selama ini tersembunyi dalam diriku. Aku terdiam, membiarkan dirinya menggambar cerita tanpa kata di antara kami. Waktu seolah berhenti, dan seluruh keberanian yang kupunya melebur dalam tatapan itu. Aku tahu, aku sedang berdansa di tepi jurang, antara kesetiaan dan hasrat yang membara. Malam itu, aku merasakan bagaimana setiap detik berlalu dengan intensitas yang tak bisa dijelaskan, dan aku sadar betul bahwa hidupku sudah tidak akan sama lagi setelah ini. Senyum tipis terukir di bibir Dimas saat dia semakin mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku. Aroma parfumnya yang hangat dan kayu-kayuan semakin memenuhi ruang di antara kami, membuat udara terasa berat dan penuh janji-janji yang tak terucapkan. Matanya yang gelap dan dalam menatapku dengan intensitas yang membuatku merasa seperti satu-satunya orang di dunia ini. Dia mengenakan kemeja putih yang sedikit terbuka di bagian kerahnya, memperlihatkan sedikit kulit leher yang halus dan kekar. Lengan bajunya yang tergulung sampai siku menampilkan otot-otot yang tegas, kontras dengan kelembutan sentuhannya yang menyapu lenganku dengan perlahan. Sepatu kulit hitamnya yang mengkilap berdiri di atas lantai kayu, menyatu dengan suasana malam yang semakin misterius. Aku duduk dengan tangan gemetar, merasakan detak jantungku yang semakin cepat, hampir tak tertahankan. Setiap gerak-geriknya seperti tarian yang memikat, menggoda aku untuk menyerah pada hasrat yang selama ini tersembunyi. Tidak ada kata-kata yang terucap, hanya bisikan halus dari napas dan tatapan yang berbicara lebih dari apapun yang bisa diungkapkan. Saat Nia kembali ke ruangan dengan senyum ceria, aku dan Dimas dengan cepat menutupi ketegangan yang ada, menyambutnya dengan sapaan hangat seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam diriku, semuanya berubah. Ada bara api yang mulai menyala, perasaan yang sulit ku bendung dan semakin kuat dengan setiap detik berlalu. Aku tahu, malam ini akan menjadi titik balik yang tak akan pernah kulupakan. Dimas kemudian berbicara dengan suara rendah yang membuat bulu kuduku berdiri. "Laila, ada sesuatu yang harus ku beritahu," katanya dengan nada serius tapi lembut. Hatiku berdegup kencang, merasa campuran antara takut dan penasaran. Aku tahu ini bukan sekedar obrolan biasa, tapi sesuatu yang akan mengubah segalanya. Aku mencoba tersenyum dan mengangguk, berusaha tetap tenang walau rasanya sulit. Pandanganku bertemu dengan matanya, dan dalam sekejap aku tahu bahwa malam ini, rahasia besar akan terungkap. Namun, aku belum siap untuk apa yang akan datang, dan entah bagaimana rasa penasaran itu malah membuatku semakin terpikat pada Dimas, pria yang seharusnya menjadi suami sahabatku. Ketika malam semakin larut dan suasana mulai sepi, aku duduk di sudut ruang tamu, masih merasakan kehadiran Dimas yang begitu kuat di sekitarku. Lampu temaram dari lampu gantung memberikan cahaya hangat yang membuat bayangan kami berdua tampak memanjang di dinding. Tubuhku masih bergetar, campuran antara takut dan hasrat yang sulit dijelaskan. Dimas berdiri di depanku,
wajahnya serius tapi lembut, seolah menimbang setiap kata yang akan dia ucapkan. Dia mengenakan celana bahan gelap yang pas di pinggangnya, dan kemeja putih yang kini sedikit kusut karena lama duduk. Sepatu kulit coklatnya berderit pelan saat dia melangkah mendekat, membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku tahu ini salah, katanya pelan, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu sejak pertama kali kita bertemu. Suaranya bergetar sedikit, menandakan pergulatan batin yang dalam. Aku menatap matanya, melihat kejujuran dan kerentanan yang jarang aku temui pada pria sepertinya. Aku merasa terombang-ambing antara kesetiaan pada Nia dan perasaan yang membara untuk Dimas. Tubuhku merespons sentuhannya yang ringan saat dia menyentuh punggung tanganku, membuat bulu kuduku berdiri. Ada sesuatu yang begitu magnetis tentang dirinya, sesuatu yang membuatku ingin menyerah pada godaan itu, walau aku tahu konsekuensinya bisa menghancurkan segalanya. Kami berdua terdiam sejenak, membiarkan keheningan mengisi ruang. Napasku pendek, hatiku berdebar tak menentu. Aku tahu aku sedang berdiri di tepi jurang, dan satu langkah kecil saja bisa membuatku terjatuh ke dalam jurang yang tak bisa kulawan. Tiba-tiba, Dimas mengeluarkan sebuah surat dari saku celananya. Tangannya sedikit gemetar saat dia menyerahkannya padaku. Ini, sesuatu yang harus kau baca. Tapi tolong, jangan bilang siapa-siapa. Suaranya dalam bisikan, penuh rahasia. Aku menerima surat itu dengan tangan bergetar, merasakan detak jantungku semakin cepat. Surat itu terasa berat, bukan hanya karena kertasnya, tapi karena isinya yang aku belum tahu. Aku tahu, malam ini bukan hanya tentang hasrat dan godaan, tapi juga tentang rahasia yang tersembunyi di balik senyum dan tatapan Dimas. Aku membuka surat itu perlahan, berharap menemukan jawaban, tapi sekaligus takut dengan apa yang akan aku temukan di dalamnya. Malam itu, hidupku seakan berdiri di persimpangan, antara kenyataan yang harus aku hadapi dan keinginan yang sulit kutolak. Apa yang tertulis di surat itu? Dan bagaimana nasib persahabatanku dengan Nia jika semuanya terungkap? Aku belum tahu, tapi satu hal yang pasti, malam ini baru permulaan dari kisah yang jauh lebih rumit dari yang pernah kubayangkan. Surat itu terasa dingin di tanganku saat aku membukanya perlahan, seolah setiap helaian kertasnya menyimpan rahasia yang berbahaya. Tulisan tangan yang rapi dan tegas menghiasi halaman pertama, membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku mulai membaca, dan kata-kata di sana seperti petir yang menyambar pikiranku. Isinya bukan sekedar pengakuan biasa, tapi sebuah pengungkapan yang mengguncang seluruh dunia kecil yang selama ini kukenali. Dimas menulis tentang masa lalunya yang tersembunyi, tentang sebuah hubungan rumit dengan seseorang yang ternyata memiliki hubungan erat dengan Nia, sesuatu yang selama ini tak pernah aku curigai. Ada janji-janji yang belum terpenuhi, perasaan yang masih terpendam, dan sebuah rahasia besar yang bisa menghancurkan persahabatan kami. Aku menatap Dimas yang berdiri di depanku, wajahnya penuh penyesalan dan ketegangan. Aku tidak ingin kau terjebak dalam masalah ini, Laila, katanya dengan suara pelan, tapi aku juga tidak bisa terus menyembunyikannya darimu. Aku butuh kau mengerti siapa aku sebenarnya. Kalimat-kalimat itu membakar pikiranku. Aku merasa seperti terjebak dalam jaring laba-laba yang rumit, di mana setiap langkah harus dipikirkan dengan hati-hati. Bagaimana aku bisa menjaga persahabatan dengan Nia jika aku tahu semua ini? Dan bagaimana aku harus menghadapi perasaanku sendiri yang semakin dalam terhadap Dimas? Aku menutup surat itu perlahan, mencoba mencerna semuanya. Mata kami bertemu lagi, dan aku melihat di sana sebuah harapan sekaligus ketakutan yang sama. Di saat yang sama, aku merasa diriku terperangkap dalam keadaan yang tak bisa kuhindari, antara cinta, persahabatan, dan rahasia yang mengancam untuk pecah. Seketika, aku sadar bahwa malam ini bukan hanya tentang keinginan dan godaan, tapi juga tentang keputusan besar yang harus aku buat. Sebuah keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya, dan meninggalkan luka yang dalam di hati kami semua. Tapi, aku belum tahu bagaimana caranya keluar dari pusaran ini tanpa kehilangan sesuatu yang berharga.
Di luar jendela, angin malam berhembus pelan, membawa bisikan misteri yang seolah menuntunku pada jalan yang tak terduga. Aku tahu, kisah ini baru saja dimulai, dan aku harus siap menghadapi konsekuensi dari setiap langkah yang kuambil. Namun, satu hal yang pasti, apa yang akan terjadi selanjutnya, akan menjadi cerita yang sulit dilupakan, bukan hanya untukku, tapi juga untuk Nia dan Dimas. Detik-detik setelah membaca surat itu terasa seperti waktu berhenti sejenak. Aku duduk terpaku di sofa, tangan masih menggenggam kertas yang mulai kusut karena gemetar. Wajah Dimas yang penuh penyesalan dan ketegangan menatapku dengan harap, seakan memohon agar aku mengerti dan tetap berada di sisinya. Namun, di dalam hatiku, pertempuran antara logika dan perasaan semakin sengit. Aku teringat bagaimana selama ini aku mengenal Dimas, pria yang tampak kuat dan penuh kendali, namun kini aku melihat sisi lain darinya yang rapuh dan penuh rahasia. Rasanya seperti aku baru saja memasuki dunia gelap yang tersembunyi di balik senyum dan tatapannya yang memikat. Aku bertanya-tanya, seberapa dalam aku harus terlibat dalam masalah yang seharusnya bukan urusanku. Di satu sisi, aku merasa terdorong oleh hasrat yang tak bisa kuabaikan. Di sisi lain, aku dihantui oleh rasa bersalah yang membayangi hubungan persahabatan kami. Bagaimana jika Nia tahu semua ini? Apakah dia akan memaafkan? Ataukah persahabatan kami akan hancur berkeping-keping? Semua pikiran itu berputar di kepalaku tanpa henti. Dimas perlahan duduk di sampingku. Tangannya masih menyentuh lenganku dengan lembut, memberikan sedikit kekuatan yang aku butuhkan. Laila, aku tahu ini berat. Tapi aku janji, aku akan jujur dan terbuka denganmu. Aku tidak ingin kita terjebak dalam kebohongan, katanya dengan suara serak tapi penuh ketulusan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri dan menahan gelombang emosi yang hampir membuatku menangis. Aku sadar bahwa malam ini aku harus membuat pilihan, mempertahankan apa yang selama ini aku pegang atau mengikuti jalan yang mungkin akan membawa kehancuran. Namun, aku juga tahu bahwa bukan hanya aku yang akan terluka, tapi juga dua orang yang sangat kucintai. Saat aku menatap keluar jendela, melihat bulan sabit yang menggantung rendah di langit malam, aku merasa seolah-olah dunia ini sedang menunggu keputusan besar dariku. Sebuah keputusan yang akan menentukan nasib persahabatan, cinta, dan masa depanku sendiri. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus mengganjal dalam benakku. Apakah aku siap menghadapi konsekuensi dari segala yang akan terjadi? Ataukah aku akan terperangkap dalam pusaran rahasia yang tak berujung? Aku belum tahu jawabannya, tapi aku tahu, malam ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang tak akan pernah sama lagi. Udara malam di kota kecil itu terasa semakin pekat, membawa aroma hujan yang mulai menyapa dari kejauhan. Aku masih duduk di sana, menatap kosong ke arah jendela, dengan surat Dimas yang kini kusimpan rapih di dalam tas. Tubuhku terasa lelah, namun pikiranku berputar tanpa henti, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi dan apa artinya semua itu untukku. Dimas berdiri di seberang ruangan, dengan postur tegap yang kini tampak lebih rapuh dari biasanya. Dia mengenakan kemeja putih yang mulai kusut di bagian lengan, dan celana panjang hitam yang pas di pinggangnya. Sepatu kulit coklatnya berkilau samar di bawah cahaya lampu ruang tamu. Aku memperhatikan bagaimana dia menggenggam tanganku dengan lembut, seolah mencoba memberiku kekuatan dalam kebingungan ini. Laila, suaranya dalam dan penuh penyesalan, aku tidak ingin menyakitimu atau Nia. Tapi aku juga tidak bisa terus menyembunyikan semuanya. Aku butuh kau tahu kebenaran, walau itu berat. Aku mengangguk pelan, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kenyataan ini. Detik-detik itu terasa seperti berada di ujung tebing, dan aku tahu bahwa satu langkah salah bisa membuat semuanya runtuh. Tapi ada sesuatu dalam diri Dimas yang membuatku merasa aman, meski dunia di sekeliling kami mulai terasa rapuh.
tatapannya yang dalam dan penuh arti membuatku semakin yakin bahwa apapun yang terjadi nanti, aku tak bisa mundur sekarang. Ada janji tersirat di antara kami, sebuah ikatan yang tak terlihat tapi kuat, yang mengikat kami dalam sebuah rahasia yang semakin sulit untuk disimpan. Aku menatapnya kembali, dan dalam diam, aku merasakan sesuatu yang bercampur aduk, ketakutan, hasrat, dan harapan yang tak terucapkan. Malam itu, kami berdua terjebak dalam permainan emosi yang rumit, di mana setiap kata dan sentuhan membawa arti yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Dan saat aku berpikir tentang Nia, sahabatku yang tak tahu apa-apa, aku merasa beban di pundakku semakin berat. Bagaimana aku bisa menjaga persahabatan kami tetap utuh? Ataukah rahasia ini akan menjadi jurang yang memisahkan kami selamanya? Aku menelan ludah, menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang perasaannya membara, tapi juga tentang konsekuensi besar yang harus aku hadapi. Sebuah pilihan yang akan menentukan masa depan kami bertiga, dan aku belum tahu apakah aku siap untuk itu. Namun, satu hal yang pasti, cerita ini baru saja memasuki babak yang paling gelap dan penuh teka-teki. Kalimat-kalimat Dimas yang terucap pelan masih bergema di telingaku, menyisakan getaran yang tak mudah hilang. Kami berdua duduk berdekatan di sofa, jarak yang terasa begitu dekat namun juga penuh ketegangan yang sulit diungkapkan. Wajahnya yang biasanya tegas kini memperlihatkan kerentanan yang membuat hatiku bergejolak. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna merah marun, potongannya pas di badan, memperlihatkan lekuk tubuhku yang selama ini sering menjadi perhatian diam-diam. Sepatu hak tinggi hitam yang kukenakan menambah sentuhan elegan, namun aku merasa seperti sedang berdiri di atas tali tipis, rapuh dan siap jatuh kapan saja. Rambutku yang terurai lembut menyentuh bahu, dan kalung kecil berhiaskan batu zamrud melingkar di leherku, seolah menjadi saksi bisu dari malam yang penuh rahasia ini. Dimas memakai jas hitam tipis yang dibuka, dengan kemeja putih yang sedikit terbuka di bagian kerah. Bau parfum kayu cendana yang khas masih menyelimuti ruang tamu, membungkus kami dalam aura misteri dan hasrat yang tak terucapkan. Tangannya menyentuh lembut punggung tanganku, memberikan sentuhan yang memicu gelombang kehangatan di seluruh tubuhku. "Laila, aku harus jujur padamu," katanya dengan suara rendah, "ada sesuatu yang belum kukatakan, sesuatu yang bisa mengubah segalanya." Aku menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan, menyadari bahwa malam ini akan menjadi titik balik yang tak bisa kuhindari. Hening sejenak menyelimuti ruang, hanya terdengar detak jam dinding dan napas kami yang saling beradu. Aku merasakan getaran halus saat Dimas semakin mendekat, wajahnya hampir menyentuhku. Matanya menatap dalam, seolah ingin membaca isi hatiku yang tersembunyi. "Laila, aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku lagi. Aku telah lama menyimpan rasa ini, dan malam ini aku ingin kau tahu bahwa aku jatuh cinta padamu." Kalimat itu seperti petir yang menyambar, membuat dunia seolah berhenti berputar. Aku terdiam, tubuhku membeku dalam kebingungan antara cinta, kesetiaan, dan pengkhianatan. Aku tahu bahwa pengakuan itu membuka pintu yang selama ini terkunci rapat, dan aku harus memilih antara menjaga persahabatan atau mengikuti hati yang mulai terbakar. Dalam sekejap, aku sadar bahwa malam ini akan menjadi awal dari sebuah kisah yang penuh dengan rahasia, hasrat, dan keputusan yang sulit. Dan aku belum tahu apakah aku siap untuk melangkah lebih jauh atau harus mundur sebelum semuanya terlambat. Malam itu, saat Dimas mengucapkan kata-kata yang membuat seluruh dunia di sekitarku berputar, aku merasakan gelombang emosi yang sulit kutahan. Jantungku berdetak kencang, dan napasku menjadi pendek. Aku duduk di sana, mengenakan gaun merah marun yang membalut tubuhku dengan sempurna, sepatu hak tinggi hitam yang membuatku merasa lebih percaya diri meski hatiku bergejolak. Rambutku terurai lembut di bahu, dan kalung zamrud kecil berkilauan di leherku, seolah menjadi saksi bisu dari momen yang mengubah segalanya. Dimas duduk sangat dekat, jas hitamnya terbuka, memperlihatkan kemeja putih yang sedikit berkerut karena gerakan kami.
Parfum kayu cendana yang khas masih menyelimuti udara, menambah suasana hangat dan penuh misteri. Tangannya menyentuh punggung tanganku dengan lembut, membangkitkan kehangatan yang sulit kuhindari. Aku menatap matanya yang dalam dan penuh perasaan, merasakan campuran antara ketakutan dan keinginan yang saling bertarung dalam dada. Pengakuannya yang tulus membuatku terhanyut, meskipun aku tahu betul bahwa ini adalah jalan berbahaya yang bisa menghancurkan persahabatan kami. Dimas, suaraku bergetar, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Ini semua sangat sulit. Aku tidak tahu harus bagaimana. Hatiku berontak, ingin menyerah pada perasaan yang membara, tapi akal sehatku mengingatkan tentang Nia, sahabat terbaikku yang tak pernah aku khianati. Dia mengangguk pelan, seolah mengerti konflik batinku. Aku tahu, Laila. Aku juga bingung dan takut. Tapi aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa perasaan ini tidak ada. Aku butuh kejujuran, walau itu berat. Kami terdiam sejenak, membiarkan keheningan berbicara. Detik-detik itu terasa seperti ujian terbesar dalam hidupku, di mana setiap pilihan bisa membawa konsekuensi yang tak terduga. Sentuhan lembut tangannya di punggung tanganku menguatkan sekaligus membuatku merasa semakin rapuh dalam hati. Aku tahu bahwa malam ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah titik awal dari perjalanan yang penuh dengan rahasia, pengkhianatan, dan hasrat yang sulit dikendalikan. Namun, aku belum tahu apakah aku siap untuk melangkah lebih jauh atau harus mundur sebelum semuanya menjadi terlalu rumit. Di balik semua itu, satu pertanyaan terus menghantui pikiranku. Apakah aku berani menghadapi apapun yang akan terjadi setelah malam ini? Atau aku akan terjebak dalam pusaran emosi yang tak berujung? Malam itu, aku sadar bahwa hidupku telah berubah selamanya, dan aku harus siap menghadapi gelombang yang datang menghantam. Malam semakin larut, tetapi pikiranku tetap berkecamuk tanpa henti. Aku duduk di sofa dengan tangan yang masih terasa hangat akibat sentuhan Dimas, sementara suara hujan pelan-pelan mulai mengguyur atap rumah. Lampu ruang tamu yang temaram menambah suasana menjadi semakin intim dan penuh ketegangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dimas berdiri di dekat jendela, menatap keluar ke gelapnya malam, wajahnya tampak lelah dan penuh pergulatan batin. Kemeja putihnya yang sudah agak kusut menempel di tubuhnya yang tegap, dan celana panjang hitamnya menambah kesan serius pada dirinya. Aku mengamati setiap gerak-geriknya, mencoba menangkap pesan tersembunyi di balik tatapan itu. Kau tahu, Laila, suaranya parau saat berbalik menatapku. Aku tidak pernah mengira hidupku akan berbelok seperti ini. Aku merasa bersalah pada Nia, tapi aku juga tak bisa mengabaikan apa yang kurasakan padamu. Hatiku seperti tercabik antara rasa bersalah dan keinginan. Aku mengenakan gaun merah marun yang menonjolkan lekuk tubuhku, tapi malam itu aku merasa rapuh. Rambutku yang terurai jatuh di bahu, dan kalung zamrud kecil yang melingkar di leherku seolah menjadi satu-satunya hal yang memberikan ketenangan kecil di tengah badai perasaanku. Aku berdiri dan mendekatinya. Langkah kakiku yang mengenakan sepatu hak tinggi membuat suara lembut di lantai kayu. Tanganku menyentuh lengan bajunya, menggenggamnya perlahan. Dimas, aku juga tidak tahu harus bagaimana. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus berpura-pura. Dia menatapku dalam-dalam, senyumnya tipis tapi penuh arti. Malam ini, kita harus jujur pada diri sendiri. Apapun yang terjadi, aku ingin kau tahu bahwa aku tidak akan meninggalkanmu. Kami berdiri berdekatan, seolah ada magnet yang menarik kami tanpa bisa ditolak. Suasana menjadi semakin berat dengan keinginan yang menggelora, namun kami juga tahu betapa rapuhnya situasi ini. Di luar, hujan semakin deras, menambah irama ketegangan yang memenuhi ruangan. Aku tahu bahwa malam itu adalah titik balik yang menentukan segalanya. Antara cinta, pengkhianatan, dan persahabatan yang terancam hancur. Dan aku hanya bisa bertanya pada diri sendiri, seberapa jauh aku siap melangkah dalam kisah yang penuh misteri dan bahaya ini?